Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan dan membahas tentang materi produksi, perlunya ide dan inovasi dalam berusaha dengan beranggotakan Ardian Syahbahuddin, Salman, dan saya sendiri. Baik, selamat menyimak. Di sini saya akan membacakan hadis tentang produksi, perlunya ide dan inovasi dalam berusaha. An Anas bin Malik anna rajulan min ansari za'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu faqala laka fi baitika say'un qala bala hilsu nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qadahu nasrabu fihi al-ma'an qala tini bihima qala fa'atahu bihima fa'akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi summa qala man yastari hazaini faqala ruzulu ana khuzuhuma bijirhami qala man yazidu ala dirhami marrataini aw salasan qala ruzulu ana khuzuhuma bijirhamaini fa'atahuma iyyahu wa akhadut dirhamaini fa'atahuma ansariya wa qala astari ahadihima ta'amma fanzihu ila ahlika wastari bil akhari qaduman fa'tini bihi fa'ala fa'akhaduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فشد بإيؤدا بيده وقال ذهب فاحتتب ولا أرك 15 يوما فجعل يحتتب ويبيع فجاء قد أصاب 10 دراهم فقال اشتري ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نقطة في وجهك يوم القيامة إن مسألة لا تسلو إلى لذي فقر مدهئ أو لذي أرم مفتع أو دم مؤذي, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau. Maka beliau pun bertanya kepadanya, apakah di rumahmu ada sesuatu? Ia menjawab, ya, sebuah alas pelana yang sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami bentangkan, serta sebuah gelas yang kami gunakan untuk minum air. Beliau bersabda, berikanlah keduanya itu untukku. Anas berkata, orang itu lantas membawa keduanya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambilnya dengan tangannya. Kemudian bersabda, siapa yang mau membeli dua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau bertanya lagi, siapa yang mau menambahkannya? Beliau ulangi pertanyaan itu 2 atau 3 kali. Lalu seorang laki-laki berkata, saya akan membelinya dengan 2 dirham. Lalu beliau memberikan barang tersebut kepadanya. Kemudian meminta uang pembayarannya seraya memberikannya kepada sahabat Ansar tadi. Kemudian meminta uang pembayarnya seraya memberi kepada sahabat Ansar tadi. Beliau kemudian bersabda, belilah makanan dengan 1 dirham untuk keluargamu dan sisanya belikanlah sebuah kapak. Setelah itu
bawalah kapak itu kepadaku. Laki-laki itu pun melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil kapak dan memasang kayu sebagai ganggangnya. Beliau lalu bersabda, "Pergi dan carilah kayu bakar, dan selama 15 hari ini aku tidak ingin melihatmu." Setelah itu, laki-laki tersebut pergi mencari kayu bakar dan menjualnya. Kemudian ia datang menemui Nabi setelah menghasilkan 10 dirham. Beliau lalu bersabda, "Belilah makanan dengan separuh uangmu dan belilah pakaian dengan separuh yang lain." Kemudian beliau bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta. Pada hari kiamat kelak meminta-minta akan menjadi titik hitam di wajahmu. Maka tidak boleh minta-minta kecuali bagi orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit hutang, atau darah yang menyakitkan, untuk membayar denda karena membunuh orang." Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ardiansyah, yaitu pengertian inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan atau hasil pengembangan, pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau meningkatkan produk baru, barang dan atau jasa, proses dan atau sistem yang memberikan nilai bermakna atau signifikan, terutama ekonomi dan sosial. Inovasi sebagai objek juga berarti produk atau praktik baru yang tersedia untuk aplikasi umumnya dalam konteks komersial. Biasanya berbagai tingkat kebaruan dapat dibedakan tergantung pada konteksnya. Suatu inovasi dapat baru bagi perusahaan atau agen atau aktor, baru ke pasar atau negara atau wilayah, atau baru secara universal. Sementara itu, inovasi sebagai aktivitas adalah proses menciptakan inovasi yang sering diidentifikasikan dengan komersialisasi hak cipta. Adapun pengembangan ide inovatif, pengusaha biasanya memfokuskan ide inovatif mereka pada: pertama, membuat produk dan layanan yang menarik bagi konsumen. Kedua, membuat produk atau layanan yang dapat memenangkan persaingan pasar. Ketiga, membuat dan memanfaatkan sumber daya produksi. Yang terakhir, mencegah kebosanan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Wiranto. Tahap ide inovatif. Keunggulan relatif. Keunggulan relatif merupakan sejauh mana inovasi dianggap lebih unggul dari apapun yang pernah ada. Ini dapat diukur dalam beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Semakin besar manfaat relatif yang dirasakan oleh pengadopsi, inovasi yang lebih cepat dapat diadopsi. Kompatibilitas. Kompatibilitas adalah sejauh mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Misalnya, jika inovasi tertentu atau ide baru tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi tersebut tidak dapat dengan mudah diadopsi sebagai masalah inovasi yang kompatibel. Kerumitan. Kompleksitas merupakan tingkat di mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Ada inovasi tertentu yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya, lebih mudah dipahami dan dipahami oleh pengadopsi. Semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji ialah sejauh mana suatu inovasi dapat diuji sampai batas tertentu. Sebuah inovasi yang dapat diuji dalam pengaturan nyata umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar bisa cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengekspresikan keunggulannya. Kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati ialah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau kelompok orang untuk mengadopsi. Baik, sekian, terima kasih materi dari penyampaian kami dan diskusi penyampaian kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.